Pemirsa, kalian pernah dengar nggak sih ada orang dia sadar kalau dalam waktu dekat ini dia bakal meninggal. Nah, secara otomatis tuh dia nyiapin segala sesuatunya, nggak tanggung-tanggung. Dia beli tanah untuk pemakaman dia sendiri. Udah kayak orang mau ngegali kuburannya sendiri. Wah, kok jadi merinding ya? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Seperti biasa teman-teman, kita akan membahas alur cerita dari drama Sri Sampka di episode yang ke-125. Nah pemirsa, ngomongin orang yang sengaja menggali kuburannya sendiri, itu persis yang sedang dialami saat ini sama Pak Irwandi. Itu persis banget ceritanya kayak di awal video teman-teman. Kenapa? Karena Pak Irwandi ini setelah dia sadar bahwa dia ini dalam waktu dekat bakal meninggal. Ya, karena dia kan udah divonis dengan penyakit yang sangat bisa dibilang fatal banget gitu ya. Bahkan dokter spesialisnya pun mengatakan untuk persentase diagnosa Bapak saat ini kesehatannya di angka 30%. Itu udah betul-betul tipis sekali. Dia ini sadar banget nih bahwa dia ini dalam waktu dekat bakal meninggal para pemirsa. Jadi dia ini udah mempersiapkan segala sesuatunya. Yang pertama tuh, dia kan sudah berjuang lumayan lama ya, selama masa hidupnya, mungkin dari awal bujang sampai dia punya istri, kemudian juga dia punya anak raja, kemudian punya anak rama, lalu juga punya anak raja. Terus banyak banget tuh kekayaannya yang sudah dia dapatkan. Nah, surat wasiat itu sebetulnya sudah dibuat sudah lama banget. Persentasenya tuh sudah dibagi-bagi ya, sekian persen untuk anak pertama, sekian persen untuk anak yang kedua, ya ada raja gitu ya. Terus juga sekian persen untuk keluarganya yang pada saat ini masih hidup. Salah satunya adalah Hanum. Jadi surat wasiat itu sudah dibuat sudah lama banget. Tetapi karena sekarang ini problematik keluarga Pak Irwandi ini sedang mengalami dilema yang sangat luar biasa, ya, bermunculan watak-watak aslinya ya. Salah satunya adalah kakaknya si Hanum ini yang udah kayak cerbong kereta api. Asapnya itu hitam banget, penuh dengan racun gitu ya. Jadi dia ini udahlah ngerubah semua ya isi surat wasiatnya. Dia ngerasa yakin banget bahwa Arsi ini mampu mengelola, mampu meneruskan cita-cita dan perjuangannya untuk membangun sebuah yayasan besar. Karena apalah artinya kekayaan yang begitu besar tapi nggak ada manfaatnya buat orang lain. Itu sih mungkin misi dari Pak Irwandi. Jadi dia pengen setelah dia meninggal nanti, semua kekayaan yang dia perjuangkan dari titik nol sampai saat ini begitu besar sekali, itu bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, di dalam pikirannya sosok Arsih, menantu kesayangannya inilah yang dianggapnya mampu bisa meneruskan cita-citanya dan juga mengelola semua kekayaannya dengan baik dan benar. Wah, bahkan nggak tanggung-tanggung ya, kakaknya sendiri aja tuh dihapus dari daftar wasiat ahli waris kekayaan Pak Irwandi yang nantinya akan dibagikan. Itu cerobong kereta api udah dihapus, di delete. Nggak ada datanya. Sampai si Hanum itu kan sempet baca tuh ya, dia masuk ke dalam kamar kaget gitu, kok data gue hilang. Sebenarnya gue mau ngomong pada saat itu pas lagi nontonnya itu ya, Hanum, data lu udah nggak ada di situ. Lo tau gak kenapa? Karena udah dibawa sama tikus wirong. Ketawa gue. Aduh, apes banget hidup lo ya. Nah, pada saat itu juga si Hanum ini kan ya udah licik kan otaknya, muncul tuh ya, surat wasiat itu diumpetin sama si Hanum ya. Tujuannya udah jelas banget, untuk menggagalkan rencana isi dari wasiat Pak Irwandi. Hanum dia lupa bahwa itu hanya salinannya doang. Yang aslinya itu dipegang sama kuasa hukumnya dong, bener nggak? Biasanya begitu, kuasa hukumnya itu megang. Jadi ada dua. Jadi nggak usah khawatir, ya. Yang ada nanti itu jadi keruh dan bahkan itu bisa dibilang nanti bakal mempermalukan diri Hanum sendiri. Ya sudahlah, suka-suka Hanum aja. Umpetin sono. Bila perlu digembok, taruh di berangkas sama lo Hanum ya.
Dan kembali lagi teman-teman, setelah wasiat kekayaan dari Pak Irwandi ini sudah dibuat, sekarang ini Pak Irwandi justru tiba-tiba datang ke tempat pemakaman. Ternyata dia datang ke situ mau beli tanah yang tempatnya itu nggak jauh dari pemakaman anaknya, yaitu si Rama. Secara otomatis pengelola makam ini kan nanya, ya kan, sebentar ya Pak, saya cross check dulu, semoga saja nanti tanahnya ada yang kosong. Ditunggulah tuh sama si Pak Irwandi, dilihat tuh ya di peta-petanya gitu ya, ternyata betul ada tanah yang masih kosong di sebelahnya makamnya si Rama ya guys ya. Dan pada saat itu Pak Irwandi langsung seneng, alhamdulillah kalau kayak gitu, saya pesan satu ya Pak pemakamannya. Terus si petugas ini ngejawab, oke Pak, siap, saya akan buatkan pesanan Bapak. Kalau boleh tahu Pak, ini untuk pemakaman siapa ya Pak? Ini untuk pemakaman saya nanti. Bengong tuh, langsung mangap itu pada saat itu. Karena dia bingung, oh baru ini ada orang mesen tanah untuk pemakaman dan kebetulan pemakamannya itu untuk dirinya dia sendiri. Ternyata ini benar-benar terjadi di dalam sinetron ini. Dan menurut kalian pernah gak sih kejadian ini terjadi dalam dunia nyata? Gue yakin banget kalau misalnya ini terjadi di dunia nyata, maka petugas pemakaman tersebut langsung gak bisa tidur 7 hari 7 malam. Dia kaget pasti kan. Dan karena pada saat itu memang Pak Irwandi sengaja merahasiakan hal ini, otomatis Pak Jamal pun tidak boleh ngasih tahu ke siapa-siapa. Walaupun pada saat itu Pak Jamal sempat sedih gitu ya guys ya. Sampai pada saat itu saking baiknya Pak Irwandi, dia nawarin ke Pak Jamal, apa Pak Jamal mau pesen tanah juga buat pemakaman Pak Jamal. Auto Pak Jamal, enggak deh Pak, nanti aja saya mau Pak. Belakangan aja. Padahal udah baik tuh Pak Irwandi ya, mau dibeliin tanah buat pemakannya Pak Jamal. Nah, di cerita lain nih para pemirsa, ini nggak kalah seru dari Pak Irwandi yang sengaja beli tanah untuk pemakamannya dia sendiri. Ini nggak kalah seru. Kenapa? Karena pada saat ini Dias ini lagi galau. Gimana nggak galau? Pertunangannya antara Dias dan Iqbal ini kan sudah ditetapkan tanggalnya. Lalu pestanya juga udah disiapkan sama si Tante Hanum. Otomatis kan ya Dias pada saat itu bersama Iqbal ini udah bahagia banget gitu ya. Dengan tunangan doang udah seneng banget gitu ya. Cuman karena pada saat itu mereka berdua ini lagi diselimuti rasa cinta yang begitu besar, maka mereka tidak tahu bahwa ada maksud yang sangat jahat di balik semua rencana ini, Pak. Dan akhirnya karena ini diketahui atau dicurigai oleh Ibu Dahlia, secara otomatis Ibu Dahlia itu kan nggak mau sekonyong-konyongnya mengiyakan atau menyetujui acara dari pertunangan tersebut. Apalagi ini kan acaranya gede-gedean gitu ya. Jadi dia ini curiga banget gitu. Lah dia ngomong kan sama dia, nggak salah dong namanya orang tua. Emang bener ini kamu mau tunangan, mau dibuatkan pesta, tapi kok secara resmi datang ke rumah untuk melakukan sebuah silaturahmi antara kedua belah pihak dan saling menyetujui gitu ya. Dan ini nggak ada gitu ya. Akhirnya pada saat itu si Dias ini kan galau banget gitu. Nah dia manggil tuh kakaknya si Arsy, dan kemudian pada saat itu si Arsy sama Raja juga datang guys. Dan ternyata pada saat itu Raja menyimak dari penyampaian Ibu Dahlia ini bener banget, agar Iqbal ini mau datang bersama orang tuanya datang ke rumahnya Ibu Dahlia. Dan akhirnya Raja pun langsung menelepon Iqbal pada saat itu. Dia meminta agar Iqbal segera datang ke rumahnya Ibu Dahlia bersama ibunya. Nah, singkat cerita para pemirsa, akhirnya Iqbal pun langsung tuh ngomong sama si Hanum, ibunya pada saat itu. Dia ngajak ibunya untuk datang ke rumah Ibu Dahlia. Ya etika orang mau tunangan udah jelas memang adatnya seperti itu. Nah cuman anehnya pada saat itu para pemirsa, si Hanum ini nggak mau. Dia nggak mau datang sama sekali. No, gengsi banget ya si cerobong kereta api ini. Malah dia semakin mencak-mencak. Dia nggak sudi untuk datang apalagi nginjak ke rumahnya Ibu Dahlia. Lah otomatis dong ketika mendengar ucapan dari Hanum ini, Iqbal ini langsung kaget. Lah gimana ceritanya? Oh kita mau tunangan tapi kok nggak mau datang ke rumahnya si pihak cewek gitu ya. Ini mau tunangan apa mau gimana? Nah untungnya ada Pak Irwandi datang tuh tiba-tiba dari kamarnya keluar dia kan. Langsung tuh dibantuin lah si Iqbal ini. Kakak, ya bener dong, bener kata Iqbal dong. Namanya orang mau tunangan itu ya kakak bersama Iqbal ini datang ke rumahnya Ibu Dahlia. Dan ini adalah bagian dari etika
orang yang mau bertunangan. Nah, kembali lagi para pemirsa, sudah dijelasin secara detail sama Pak Irwandi. Si Hanum cerobong kereta api ini justru malah semakin marah-marah. Dia merasa bahwa pada saat ini mereka berdua itu kayak mengintimidasi si cerobong kereta api ini gitu. Bego. Ujung-ujungnya Pak Irwandi kan langsung nanya, sebenarnya kakak ini maunya apa sih? Gak suka dengan keluarga Dias, bahkan gak mau datang apalagi menginjak rumahnya keluarga dari Dias. Tapi kok kakak sudah buat pesta, bahkan pestanya sangat mewah sekali. Sebetulnya kakak ini mau bikin acara apa sih? Nah guys, akhirnya tuh kebongkar tuh ya, udah kepancing sama Pak Irwandi gitu guys ya. Udahlah kalian berisik ngoceh-ngoceh, malah sih Tante Hanum cerobong kereta api nih guys. Dia nggak terima dengan apa yang disampaikan sama si Pak Irwandi itu. Ujung-ujungnya apa para pemirsa? Dia langsung malah semakin ngoceh-ngoceh dan ngomel-ngomel. Nggak jelas ya si Hanum ini. Dasar keblinger dia nih guys ya. Dia lagi stres kayaknya gara-gara dia dihilangkan dari daftar wasiat warisan kekayaan dari Irwandi. Lebok si ya Hanum ya guys ya. Dan singkat cerita para pemirsa, kemungkinan besar dalam waktu dekat ini, entah mungkin di episode yang akan datang, Pak Irwandi akan meninggal karena dia tiba-tiba mengalami sebuah insiden. Dia terjatuh pada saat dia menyeberang jalan karena mau ketabrak mobil. Nah, mudah-mudahan Pak Irwandi tidak secepat itu ya nantinya meninggal, karena bagaimanapun juga kita kangen sosok Pak Irwandi ya para pemirsa. Oke guys, mungkin hanya itu alur cerita dari drama Series Amka di episode yang ke-125. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian. Dan sekali lagi, mohon maaf apabila banyak kesalahan pada saat saya membuat konten ini. Terima kasih banyak, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.